Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu, salam Gema Santi. Halo Bapak Ibu Guru hebat, perkenalkan nama saya Hengki Raharjo. Saat ini saya bertugas sebagai guru IPA di SMP Negeri 4 Banjarangkan, Kabupaten Klungkung. Sebagai seorang guru, seringkali saya menemukan peserta didik yang terlihat tidak bersemangat atau tidak termotivasi dalam mengikuti proses pembelajaran di kelas. Penurunan motivasi belajar peserta didik ini berpengaruh pada hasil belajar peserta didik, di mana pada salah satu kelas yang saya ajar, dari 30 peserta didik, terdapat 12 peserta didik yang belum memenuhi kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Berdasarkan permasalahan tersebut, saya berusaha untuk melakukan evaluasi pada proses pembelajaran yang saya lakukan selama ini pada kelas tersebut. Hal pertama yang saya lakukan yaitu dengan berdiskusi bersama peserta didik untuk mendengarkan aspirasi tentang proses pembelajaran yang selama ini berjalan untuk dapat menemukan akar permasalahan. Dari hasil diskusi yang saya lakukan dengan peserta didik, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran yang saya berikan ternyata kurang sesuai dengan gaya belajar beberapa peserta didik. Setelah mendapatkan hasil tersebut, saya melakukan diskusi dengan rekan-rekan guru untuk menemukan solusi yang dapat mengatasi permasalahan dalam pembelajaran yang saya lakukan. Solusi yang saya dapatkan dari hasil diskusi dengan rekan-rekan guru adalah penerapan pembelajaran yang berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang memberikan keleluasaan kepada peserta didik untuk mengembangkan potensi diri mereka sesuai dengan kesiapan belajar dan gaya belajar peserta didik. Kemudian saya mendiskusikan rencana pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi di kelas dengan kepala sekolah, sekaligus meminta masukan agar pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi yang saya lakukan dapat berjalan dengan optimal. Pada pembelajaran IPA di SMP Negeri 4 Banjarangkan, dengan materi gerak dan gaya, saya mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi dengan model pembelajaran discovery learning, berbantuan Banjarangkan atau bahan ajar yang mengasihkan. Sebelum melaksanakan pembelajaran, saya awali dengan melaksanakan asesmen diagnostik. Asesmen ini dilakukan untuk memetakan peserta didik sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik belajarnya. Asesmen yang saya lakukan adalah asesmen diagnostik kognitif untuk mengukur tingkat pemahaman awal peserta didik pada materi yang akan saya ajarkan, berupa soal pilihan ganda melalui aplikasi Quizzes. Melalui asesmen diagnostik kognitif didapatkan data pemahaman awal peserta didik, yaitu dari 30 peserta didik, sebanyak 10 peserta didik memiliki pemahaman yang utuh, 15 peserta didik memiliki pemahaman sebagian, dan 5 peserta didik belum paham tentang materi yang akan saya ajarkan. Kemudian saya juga melaksanakan asesmen diagnostik non-kognitif melalui website akupintar.id untuk mengetahui gaya belajar peserta didik. Dari pelaksanaan asesmen diagnostik non-kognitif yang dilakukan, didapatkan hasil yaitu terdapat 18 peserta didik memiliki gaya belajar visual, 7 peserta didik memiliki gaya belajar kinestetik, dan 5 peserta didik memiliki gaya belajar auditori. Hasil asesmen diagnostik yang telah dilaksanakan, saya gunakan untuk membuat rancangan pembelajaran yang sesuai dengan peserta didik, sehingga nantinya peserta didik dapat menerima proses pembelajaran yang tepat. Berdasarkan hasil asesmen diagnostik yang telah saya lakukan, kemudian peserta didik saya kelompokkan menjadi 5 kelompok dengan memasangkan tingkat kategori pemahaman yang berbeda. Peserta didik dengan kategori paham penuh akan menjadi narasumber yang akan membersamai kelompoknya selama proses pemecahan masalah. Namun, apabila peserta didik ini memerlukan bantuan, dapat bertanya kepada guru. Guru juga memaksimalkan sumber belajar untuk meningkatkan pemahaman peserta didik kategori berkembang sesuai dengan gaya belajar mereka. Khusus untuk kategori peserta didik yang belum memahami tentang materi pembelajaran, guru wajib melakukan pendampingan dan memberikan penjelasan yang lebih intens. Dalam proses pembelajaran yang saya lakukan, masing-masing peserta didik akan saya berikan konten pembelajaran yang berbeda-beda sesuai dengan gaya belajar masing-masing. Bahan ajar yang akan saya persiapkan untuk peserta didik yang memiliki gaya belajar visual yaitu berupa video pembelajaran. Untuk peserta didik dengan gaya belajar auditori, saya mempersiapkan berupa podcast. Dan untuk peserta didik dengan gaya belajar kinestetik, saya menyiapkan lembar kerja. Konten pembelajaran ini saya sajikan dalam sebuah aplikasi yang saya beri nama Banjarangkan atau bahan ajar yang mengasihkan. Tahap pertama yang saya lakukan adalah memberikan rangsangan atau stimulasi kepada peserta didik terkait masalah.
Saya melemparkan pertanyaan, bagaimana benda dinyatakan bergerak? Apakah bergoyang juga dikatakan bergerak dalam sains? Peserta didik memulai investigasi. Untuk peserta didik yang memiliki gaya belajar visual, saya arahkan untuk melakukan pengamatan video terkait contoh peristiwa gerak pada benda. Untuk peserta didik yang memiliki gaya belajar auditori, saya arahkan untuk mendengar penjelasan langsung dari guru terkait peristiwa gerak pada benda. Sedangkan untuk peserta didik dengan gaya belajar kinestetik, saya arahkan untuk mencoba dan mengamati secara langsung contoh peristiwa gerak pada benda. Setelah peserta didik memperoleh rangsangan atau stimulasi terkait permasalahan, tahap selanjutnya adalah mengorganisasikan peserta didik untuk mengidentifikasi masalah yang relevan dengan bahan pembelajaran. Peserta didik akan bekerja dalam kelompok untuk melaksanakan investigasi lebih lanjut dengan paduan lembar kerja. Pada tahap ini, peserta didik diarahkan untuk merumuskan hipotesis dari permasalahan yang mereka temukan pada tahap awal pembelajaran. Peserta didik akan diberikan kesempatan untuk mengumpulkan informasi yang relevan sebanyak-banyaknya untuk membuktikan hipotesis yang telah mereka buat. Kemudian, peserta didik akan mengolah data yang telah mereka dapatkan untuk nantinya dapat dipaparkan atau dipresentasikan di dalam kelas. Dalam penyajian hasil pengolahan data yang telah dilakukan oleh kelompok, peserta didik akan mengkombinasikan kemampuan yang mereka miliki sesuai dengan gaya belajarnya. Peserta didik yang memiliki kemampuan visual berkontribusi dalam kelompok dengan membuat desain visual presentasi. Untuk peserta didik yang memiliki kemampuan auditori akan menjadi moderator atau pembidik cara utama dalam presentasi yang kelompok mereka lakukan. Dan untuk peserta didik yang memiliki kemampuan kinestetik, mereka akan berkontribusi untuk memperagakan materi yang relevan untuk memperkuat konsep yang disampaikan. Setelah kegiatan dalam kelompok selesai, guru memfasilitasi peserta didik melakukan diskusi di dalam kelas untuk melakukan pengecekan atau verifikasi hasil presentasi yang telah dilakukan. Kemudian tahap yang terakhir, guru bersama-sama dengan peserta didik menarik kesimpulan dari hasil pembelajaran yang telah dilakukan sebagai produk pengetahuan yang dihasilkan oleh pengalaman langsung dari peserta didik. Tak lupa, peserta didik diminta untuk melaksanakan asesmen formatif dan merefleksikan proses pembelajaran yang telah dilakukan melalui Google Form. Melalui penerapan pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran dapat berjalan dengan lebih efektif dan kondusif. Setiap individu diciptakan istimewa dengan keunikannya masing-masing, sehingga kita sebagai seorang guru harus memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada peserta didik untuk dapat memastikan potensi diri mereka dapat diraih dengan maksimal. Demikian praktek baik yang saya lakukan di SMP Negeri 4 Banjarangkan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, salam Gema Santi.